Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 71, 72, 73, 74, dan 75. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan kalian semua berada dalam keadaan semangat untuk menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru di semester 2 kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita belajar, kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita pagi ini berjalan lancar dari awal hingga akhir dan semua materi pelajaran ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru bisa kalian tangkap dan bisa kalian serap serta bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di semester 2 ini Bu Winda akan memberikan video pembelajaran karena kemarin kita sudah pakai Zoom, kemudian sudah Bu Winda kasih video juga dari YouTube, dan hari ini Bu Winda kasih video yang Bu Winda buat sendiri. Cuma bedanya kalau di semester 2 ini sepertinya videonya tidak menampilkan wajah Bu Winda karena di semester 1 sudah banyak video yang menampilkan wajah Bu Winda. Khawatir kalian enak ya, jadi nggak semangat belajar. Jadi semester 2 kali ini videonya sepertinya hanya akan memperdengarkan suara merdu Bu Winda, tapi mudah-mudahan suara merdu Bu Winda ini tetap bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat buat kalian ya. Jadi nanti ada slide PPT-nya dan Bu Winda akan jelaskan sedikit demi sedikit tentang materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Dan sebelum kita mulai belajar, Bu Winda ingatkan untuk materi kali ini tentang sistem organ, ini masih berhubungan dengan organ, kemudian jaringan dan sel yang sebelumnya sudah kita bahas dan kalian sudah paham dan sudah ada PPT-nya, sudah ada videonya. Silahkan di-review kembali kalau kalian lupa, dilihat kembali dan dipahami kembali karena semuanya akan berhubungan sampai akhir. Dan satu lagi, di materi sistem organ ini akan menampilkan gambar-gambar yang merupakan anggota tubuh kalian ya, yang ada di dalam tubuh kalian. Jadi kalian tidak perlu jijik, tidak perlu merasa risih karena ini semua adalah ilmu pengetahuan ya, pengetahuan buat kalian di mana kalian itu harus mengetahui apa yang ada dalam tubuh kalian dan mengetahui fungsi-fungsinya sehingga kalian bisa menjaga dengan baik. Ya, bisa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kalian ya. Ini juga bukan suatu pornografi karena nanti di belakang itu ada organ reproduksi ya. Jadi ini adalah sebuah pendidikan, ini adalah sebuah pengetahuan dan bukan pornografi ya. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang terlalu jauh karena sekali lagi kalian semua harus mengetahui apa yang ada dalam tubuh kalian dan kalian harus bisa menjaga serta kalian harus bisa merawat dan memanfaatkannya dengan baik. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kalian sia-siakan dan kalian gunakan tidak sebagaimana mestinya. Oke, langsung saja kita mulai penjelasan tentang sistem organ. Jadi kemarin itu kita sudah bahas tentang sel ya, yang paling rendah, kemudian naik ke jaringan, kemudian naik ke organ ya. Kalian sudah tahu organ-organ apa saja yang ada dalam tubuh kalian. Nah, sekarang kita masuk ke yang sistem organ. Jadi kita sudah masuk ke bab yang lebih kompleks atau pembahasan yang lebih kompleks dari sistem organisasi makhluk hidup. Nah, apa sih sistem organ itu? Sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Jadi kalau dia tidak ada organ-organnya, dia tidak akan bisa bekerja. Begitupun kalau ada satu organ yang mengalami kerusakan, maka sistem kerja organ ini akan terganggu ya. Itulah kenapa mungkin kalian bisa merasakan sakit perut, kemudian bisa merasakan pusing, kemudian juga ada sembelit dan segala macamnya ya. Karena kalau ada satu organ yang rusak, maka itu akan mempengaruhi kinerja atau kerja dari sistem organ dalam tubuh kalian. Dan yang kita bahas di bab kali ini atau di subbab kali ini adalah sistem organ lebih ke manusia. Itulah mengapa di awal Bu Winda katakan kalian harus mengetahui dan harus bisa menjaga semua organ-organ atau sistem organ yang ada dalam tubuh kalian. Oke, kita masuk ke sistem yang pertama adalah sistem pencernaan. Ini adalah gambar pencernaan dari atas sampai bawah.
ini adalah penampang dalam tubuh kalian dan kalian harus tahu ya ada apa saja. Mungkin kalau kalian masuk sekolah, di sekolah itu ada seperti model patung ya, bukan patung sih, jadi kayak model, dalamnya itu ada replika atau miniatur dari hati, ginjal, lambung, dan itu bisa kalian pegang ya. Dan itu adalah yang memang benar-benar sama persis seperti yang ada dalam tubuh kalian. Oke? Kita bahas dari yang paling atas. Jadi pencernaan itu dimulai dari mulut, di mana kalian akan memasukkan makanan ke dalam mulut kalian. Kemudian akan dicerna oleh gigi, dihaluskan, karena kalau nggak dihaluskan akan susah ke bawahnya ya. Kemudian ada kelenjar ludah. Di sini adalah kelenjar yang menghasilkan air liur atau air ludah. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk membuat makanan menjadi lunak. Ya, karena kalau keras itu nggak akan bisa ketelan dan akan mengganggu sistem pencernaan yang di bawahnya. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan. Ini merupakan saluran yang menjadi penghubung antara pencernaan bagian atas dengan bagian bawah. Nah, ini yang besar itu adalah hati. Hati di sini fungsinya adalah menawarkan racun. Jadi kalau ada makanan yang mengandung racun atau mengandung zat-zat yang tidak diperlukan atau yang mengganggu, dia akan langsung membunuh zat-zat atau kuman-kuman tersebut. Makanya kalau hati kamu rusak, pencernaan juga akan terganggu. Nah, ini yang besar, ini ada lambung ya, nggak sebesar hati tapi dia agak di bawahnya hati, ada lambung, tempat untuk menampung makanan sementara ya. Nah, di belakang lambung itu agak nyempil pankreas. Pankreas ini fungsinya menghasilkan enzim-enzim yang akan memecah protein, memecah lemak, memecah karbohidrat sehingga mereka menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Dari lambung itu akan masuk ke usus halus ya. Jadi yang agak banyak ini kriwel-kriwel gitu ya, gambarnya itu adalah usus sebenarnya. Jadi usus ini panjang ya seperti yang kalian tahu, dan dia agak meliuk-liuk, dan ini agak padat ya karena dia tempatnya kecil jadi agak dipepetin. Sebenarnya kalau dibuka secara lebar dia panjang sekali. Nah, dari usus halus ini akan masuk ke usus besar ya. Jadi ada usus halus, ada usus besar. Nah, di usus besar ini nanti akan terjadi pembuangan, di mana makanan-makanan atau sisa makanan yang sudah tidak tercerna lagi ini akan disalurkan atau dibuang melalui usus besar, dan pada akhirnya akan dibuang melalui anus dalam bentuk feses atau tinja ya. Ini adalah sistem pencernaan, bagan sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kalian. Oke, silakan dipahami dan kalian harus tahu ya alurnya. Jadi jangan sampai pertama itu kamu menyebutkan anus. Jadi yang pertama itu mulut, kemudian diakhiri oleh anus, seperti itu ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini yang membuat kalian bisa tetap hidup ya, karena kalian harus mengambil atau menghirup udara-udara bersih dari lingkungan kalian supaya sistem kerja darah dan sistem kerja yang lainnya itu bisa tetap berjalan. Nah, dari atas itu ada rongga hidung dan rongga mulut, di mana sebenarnya kedua rongga ini kita bisa gunakan untuk bernafas, tapi ada bedanya. Kalau di rongga hidung itu ada rambut-rambut halus yang bisa digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut bersama udara yang kalian hirup. Tapi kalau di rongga mulut dia nggak tersaring ya. Kalau rongga mulut sebenarnya lebih ke pencernaan, tapi kadang ada orang yang bernafas menggunakan rongga mulut. Di belakang dari rongga-rongga ini ada faring. Kemudian di bawah faring itu ada laring. Jangan kebalik ya, faring dulu baru laring. Nah, di bawah laring itu yang tulang seperti cincin ya, itu adalah trakea. Kemudian trakea itu dia menghubungkan ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkus, cabang dari trakea. Jadi trakea bercabang menjadi bronkus, dan bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Jadi setelah dia bercabang ada cabangnya lagi, dan di ujung cabang bronkiolus itu ada yang namanya alveolus, di mana alveolus ini merupakan tempat pertukaran dari gas CO2, karbon dioksida, dan juga oksigen ya. Dan alveolus itu bentuknya kayak anggur. Jadi kalau diperbesar gambarnya seperti ini ya. Ini kayak anggur-anggur gimana gitu.
Nah, terakhir itu ada diafragma, sekat yang membatasi antara rongga perut dengan rongga dada. Dan diafragma ini juga akan membantu dalam proses pernafasan serta melindungi paru-paru dari gesekan tulang-tulang yang ada di bawah paru-paru. Jadi kalau misalkan kamu menarik nafas atau menghembuskan nafas, itu kan dadanya suka mengembang kempis ya. Nah, itu paru-parunya ketika dia bergesekan dilindungi oleh diafragma. Sistem organ yang selanjutnya adalah sistem gerak, di mana sistem gerak ini akan berhubungan dengan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kalian. Ya, ini ada gambar tengkorak. Kalau di sekolah itu ada namanya boni ya. Kita punya replika seperti ini dan bisa kalian sentuh. Kita memanggil atau menamakan dia dengan boni ya, karena tulang. Oke, dari atas itu ada rangka kepala. Nah, rangka kepala itu yang bisa digerakkan hanya rahang bawah, tulang rahang bawah yang ada di sini ya. Jadi dagu kalian itu merupakan tulang rahang bawah, di mana tulang rahang bawah itu bisa digerakkan ya, hanya tulang rahang bawah dari kerangka kepala yang bisa kalian gerakan. Kemudian turun itu ada rongga badan, kemudian di sebelah kiri itu ada keterangan rangka gerak atas. Jadi dari bahu sampai ke pinggul itu merupakan rangka gerak atas ya, ada tangan, ada bahu, ada jari-jari, dan juga ada rangka gerak bawah. Itu mulai dari pinggul sampai ke kaki ya, ada tumit, jari-jari kaki. Dan ini adalah sistem gerak sederhana dari manusia. Ya, silakan kalian pahami dan kalian lihat serta kalian hafalkan. Jangan hafalkan semua tulangnya, tapi bagian-bagiannya dulu aja ya. Rangka gerak atas, rangka gerak bawah, kemudian ada rangka kepala, di mana rangka kepala itu hanya tulang rahang bawah saja yang bisa bergerak ya. Lanjut ke sistem peredaran darah. Nah, di sini adalah banyaknya pembuluh-pembuluh darah yang dialiri oleh darah. Jadi ada warna biru dengan warna merah, di mana warna merah itu adalah darah-darah yang bersih yang mengandung O2, sedangkan yang biru itu adalah darah yang mengandung CO2 atau darah-darah yang kotor, ya. Nah, di sini adalah pembuluh darahnya. Jadi semua badan kalian itu dialiri oleh pembuluh darah ya, karena kita membutuhkan oksigen yang dibawa oleh darah dan bermuara pada jantung. Jadi jantung itu fungsi utamanya adalah untuk memompa darah sehingga dia bisa mengalir ke seluruh tubuh. Ya, simpel sekali, tapi luar biasa kerjanya. Kemudian lanjut ke sistem saraf. Nah, sistem saraf ini adalah yang kemarin kalian lihat ada akson, dendrit, kemudian ada neuron. Nah, ini adalah sistem saraf yang bekerja pada manusia. Kalau sarafnya putus, kalian tidak akan bisa merasakan sentuhan, tidak akan bisa merasakan pukulan dari teman-teman kalian. Oke? Kita mulai dari yang paling atas adalah pusat saraf, yaitu otak. Jadi semua rangsangan itu bermuara ke otak. Nah, ini yang di belakang ya, di belakang kalian, di belakang, kalau bagian belakang tubuh kalian itu ada namanya sumsum tulang belakang. Itu juga merupakan salah satu organ dari sistem saraf yang terhubung langsung ke otak. Kemudian di semua bagian tubuh juga ada serabut saraf ya. Selain ada peredaran darah tadi, ada juga serabut saraf yang tersebar di seluruh bagian-bagian tubuh. Itulah kenapa kalau dicubit di bagian manapun kalian pasti akan terasa sakit, karena di setiap bagian tubuh kalian itu ada serabut-serabut sarafnya. Oke, gampang ya, tinggal dipahami. Kemudian sistem ekskresi. Nah, ekskresi ini merupakan pembuangan dari zat-zat yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kalian. Jadi zat-zat sisa yang memang sudah harus dikeluarkan, karena kalau nggak dikeluarkan maka ini akan menjadi racun untuk tubuh kalian ya. Yang pertama kita lihat di sini bagian-bagiannya ya, itu ada hati. Nah, hati ini akan membuang sel darah merah yang sudah tidak lagi digunakan, dan dia akan merombak sel darah merah tersebut sehingga lebih mudah untuk dibuang. Ya, itu adalah hati. Selain dia penawar racun, tadi di sistem pencernaan dia ada, dan di sistem ekskresi juga dia ada. Jadi kerjanya double, luar biasa ya hati ini. Kemudian ada paru-paru ya. Paru-paru gunanya untuk membuang zat CO2 dari hasil pernafasan. Jadi ini masih berhubungan juga ya semua sistem organ ini. Ada ginjal. Ginjal ini membuang urin ya. Atau kalau bahasa kalian sehari-hari itu air kencing ya. Jadi ginjal ini adalah organ yang menyaring darah, kemudian nanti zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh yang tersangkut di darah dibuang dalam bentuk urin. Nah,
itu adalah ginjal. Yang terakhir adalah usus besar. Nah, ini nanti bermuara ke anus, dia akan membuang feses atau tinja. Nah, jadi ini adalah beberapa organ yang tergabung atau terkumpul dalam sistem ekskresi. Jadi tadi ada organ pencernaan, ada organ pernafasan, dia juga bermuara ke dalam sistem ekskresi ya. Jadi semua organ kalian itu sebenarnya saling berhubungan dan saling bekerja sama. Kita masuk ke dua sistem organ yang terakhir. Ini adalah sistem organ yang sebenarnya terakhir ya, cuma kebagi menjadi dua. Kenapa? Karena antara wanita dengan pria sistem organnya itu berbeda. Nah, ini adalah sistem reproduksi ya. Ini jangan berpikir ini pornografi, karena ini juga nanti akan kalian ketahui dan harus kalian ketahui. Jadi walaupun kalian perempuan, kalian tetap harus tahu sistem organ laki-laki. Nah, begitupun yang laki-laki, kalian harus tahu juga sistem reproduksi dari perempuan ya. Ini kita bahas dulu yang perempuan. Jadi ini adalah penampang sistem reproduksi kalian. Jadi reproduksi itu adalah proses untuk menambah keturunan atau membuat keturunan yang baru, membuat individu yang baru. Nah, di sini kita mulai dari ujung sini. Ini ada yang namanya ovarium. Jadi ovarium itu adalah sel-sel telur atau pembuatan sel-sel telur yang nanti akan dibuahi oleh sperma. Jadi ini sebenarnya adalah kamu ya, sebelum kamu menjadi sekarang ya. Ini adalah kamu ya. Jadi kamu tuh sebenarnya telur kecil-kecil ya. Kemudian si ovarium ini dia akan jalan ke sini, ini ya sama aja. Jadi kanan kiri sebenarnya perempuan itu punya sel telur. Nah, ini akan jalan ke sini, ini dia akan jalan di tuba falopi. Jadi tempat jalannya dan tempat bertemunya ovum dan sperma adalah tuba falopi ya. Sebelum menjadi kamu, si ovum dan sperma ini akan bertemu di tuba falopi. Kemudian kalau sudah terjadi pembuahan, sudah cocok nih ovum dan spermanya, ini akan jalan ke sini dan akan nempel di sini. Jadi ini adalah rahim. Rahim itu adalah tempat janin atau bayi berkembang ya. Nanti ketika dia keluar, dia menjadi bayi. Jadi sebelum dia menjadi bayi seutuhnya, dia berkembang di sini ini selama 9 bulan ya. Dari mulai benar-benar telur yang sudah dibuahi, kemudian lama-kelamaan dia akan membesar, tumbuh organ, bisa merasakan, bisa makan melalui tali pusar. Nah, kalau sudah 9 bulan, sudah waktunya dia sempurna untuk keluar, dia akan keluar melalui vagina. Nah, ini tempat jalannya bayi ya. Jadi ini adalah sistem reproduksi dari wanita. Inilah kenapa kalau wanita hamil yang membesar itu adalah rahimnya, karena ada dede bayinya yang setiap hari dede bayinya akan tumbuh semakin besar ya. Ini adalah sistem reproduksi dari seorang perempuan atau seorang wanita. Dan perempuan ini harus tahu ya, kalau kalian sudah menstruasi, artinya ovarium kalian sudah mulai berfungsi ya. Jadi hati-hati nih untuk teman-teman perempuan, harus menjaga benar-benar organ-organ reproduksi kalian dan harus menjaga kebersihan dari organ reproduksi kalian supaya kalian tidak terkena penyakit ya. Nah, ini adalah sistem reproduksi dari perempuan atau wanita. Kemudian kita akan masuk ke sistem reproduksi dari pria ya. Di sini ada kantung kemih ya, yang tempat saluran atau penampungan sementara air kencing atau air seni atau urin ya. Nanti di sini akan kalau mau pipis keluar dari sini ya. Nah, ini ada penisnya, tempat keluarnya pipis. Kemudian di sini ada kelenjar prostat, ada ureter ya, penampungan sementara dari air seninya. Di sini ada testis, tempat pembentukan sperma ya. Nah, kalau tadi wanita punya ovum, kalau laki-laki punya namanya sperma, di mana sperma dan ovum ini kalau mereka bertemu itu akan jadi suatu pembuahan, di mana nanti pembuahannya itu akan menjadi sel telur yang sudah jadi atau sudah bisa berkembang, kemudian lama-lama dia akan menjadi janin, dan terakhir kalau sudah sempurna dia akan menjadi bayi yang bisa keluar melalui vagina. Jadi masing-masing dari pria ataupun wanita, kalian semua harus menjaga sistem reproduksi kalian.
yang wanita harus menjaga dari pria, begitupun yang pria harus menjaga dari wanita. Dan kalian tuh harus menjaga kebersihan ya. Sekali lagi harus menjaga kebersihan dari organ reproduksi atau sistem reproduksi, pun harus menjaga kebersihan dari semua organ-organ yang ada di tubuh kalian ya. Harus benar-benar dijaga dan harus benar-benar digunakan dengan baik. Jangan disalahgunakan ya. Dan terakhir tadi adalah sistem reproduksi, berarti sudah selesai pembahasan atau penjelasan tentang sistem organ yang ada dalam tubuh kalian. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, sudah merelakan kuotanya untuk menonton video ini, dan semoga Bu Winda harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi Bu Winda ingatkan untuk benar-benar menjaga sistem organ dan semua organ yang ada dalam tubuh kalian ya, kebersihan ataupun manfaatnya, ataupun menjaga dari orang-orang yang ingin menyakiti kalian ya. Jangan sampai bagian-bagian tubuh kalian itu rusak ya, karena itu sangat mahal sekali ya. Jarang orang yang mau menjual bagian tubuhnya. Jadi kalian benar-benar harus menjaga apa yang Tuhan kasih untuk kalian semua, oke? Dan sebelum Bu Winda akhiri, tetap ingat selalu 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, dan menjaga kesehatan kalian ya, karena COVID-19 masih nyaman di Indonesia. Jadi tetap waspada ya, tetap menjaga kebersihan, tetap makan makanan yang sehat, sayur, buah, dan tetap olahraga ya. Olahraganya yang ringan-ringan saja kayak jogging, kemudian lompat tali dan sebagainya macamnya ya. Oke, terima kasih teman-teman dari kelas 71 sampai 75 yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Bu Winda akhiri. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jadi anak yang baik dan tetap rajin belajar.